Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bertiga bun. Anak baru nih. Ini gini nih, konsepnya kayak istri dua. Waduh. Lagunya ini berarti ya, lagunya Dewa bukan? Triad. Oh, Triad. Triad Iya, Ahmadani. Triad Ahmadani. Senangnya dalam Hati ini punya jika punya rumah dua. Rumah paling utama. Betul, karena Sekarang, hari ini juga spesial ya, Vi. Bener banget, kita lagi ada di Geraha Bintang Residence, lokasi paling strategis. Waduh. Minggu lalu kita main di sini. Selain itu kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama marketing dari Geraha Bintang Residence. Asik. Ada flash sale juga kan? Ada flash sale hari ini. Aduh, pegal bener ya. Jadi nanti bakal ada promo yang ditawarkan oleh marketing di sini. Iya sih. Nanti kita bakal ngobrol sama yang namanya Agus juga nggak sih? Ada. Serius? Dinda Agus juga. Oh my god. Dinda Agustusan. Kayaknya bentar lagi harus ada yang diceplok ya. Diceplok. Agustus kan? Bu Dinda, hari ini di Siskamling kan kita di GBR ada yang spesial seperti di video sama promonya. Yes. Lagi ada promo apa? Kasih tahu dong yang lagi nonton hari ini. Untuk sahabat atau apa nih? Para tetangga. Sahabat. Mau sahabat GBR boleh. Ya. Mau para tetangga Prima Media Pro boleh. Asal nggak sahabat jadi cinta. Iya, benar. Lagu itu. Pokoknya untuk semua yang lagi nonton, untuk promo di bulan Agustus ini adalah free booking untuk yang namanya Agus. Cakep. Agustusan. Ibu banyak udah dapat belum warga-warga Karawang yang namanya Agus follow up Bu Dinda nih? Udah ada yang nanya-nanya belum? Udah ada sih. Belum apa udah? Udah ada. Termasuk yang namanya Tusan juga. Nah ini kocak nih. Kita minta untuk promonya adalah nama-nama yang namanya orang gimana sih bahasanya? Agus, namanya Agus. Iya, tapi kan ada yang nge-WA gitu ya. namanya Tusan. Boleh nggak? Boleh nggak? Kok Tusan Pak? Iya kan kalau Agus pasti ada Tusannya. Gue juga kocak loh itu. Pertama tadi kok Tusan gue bilang gitu terus. Ini bercanda. Tapi serius Itu nama asli itu. Tinggal di KTP nanti. Manena ngaku, Nunjuk manena Tusan. Hore meren. Kenalan jeung Bu Dinda meren. Aduh di PHP-in. Modus. Jadi syaratnya apa Bu Dinda untuk dapetin free booking teh? Pokoknya tunjukin aja KTP-nya. Kalau di situ tertera namanya Agus, udah free booking. Mantep banget. Free booking berarti free 1 juta ya? Iya, free 1 juta. Wow. Biasanya kan booking 1 juta rupiah. Nah, kalau dia bawa KTP atas nama Agus, nah itu otomatis sudah free booking di bulan Agustus ini ya pastinya. Bu Dinda, aku mau tahu dong, di GBR kan salah satu perumahan paling laris ini di rumah subsidi di daerah sini gitu ya. Soalnya lokasinya strategis. Apa yang menjadi keunggulan dari dari apa Geraha Bintang Residence ya, Vi? Yang pastinya strategis. Nah ya, yang satu ya. Perumahan Geraha Bintang Residence ini perumahan terfenomenal. Fenomenal. Tahu nggak? FEV, ono, fenomenal. Pas gue masuk sini ya, masuk ke gerbang, pas dilihat oh ternyata dulu tuh Via pernah foto di depannya. Pas belum jadi. Lama banget beberapa tahun yang lalu. Karena kan manena di foto berarti kebon kan ya tanya. Tapi udah ada bambu-bambu gitu. Mandor. Enggak itu pas endorse, itu pas endorse. Oh ada yang endorse terus foto-foto gitu. Iya foto-foto di situ di gerbangnya. Oh aku baru tahu ternyata diikutin lagi gitu. Akunya main lagi. Akhirnya kesini lagi ya, Vi. Makanya kemarin tuh kayak di Javu katanya Via kayak pernah kesini ya. Jangan-jangan sebuah panggilan. Memang sudah berjodoh untuk bekerja bersama. Strategisnya kemana aja Bu Dinda? Dekat dengan 3 kawasan industri. Apa aja tuh? 1. KIC. Aduh, jangan lain. Mukanya banget nih. Ayo 2. 2 kawasan Surya Cipta. 3 Kim. Sahadat. Nabi mah sholat. Kim naon? Lucu kali ini. Kim. Kawasan industri. PR ya. Kalau harus kita kasih company profilnya. Company enggak loh. Bu Dinda, strategisnya ke situ. Kalau strategis ke daerah-daerah kota di Karawang, kayak misalkan ke fasilitas-fasilitas umumnya? Iya, yang mana aja tuh? Dekat dengan pusat kota ya. Kalau untuk ke Teluk Jambe dekat banget. Ke daerah Galumas kan? Galumas Galumas dekat sama tempat kampus gue juga. Kan pastinya kan strategis, dekat dengan Terminal Kelari. Iya. Dan yang pastinya dekat dengan Tol Karawang Timur. Tapi ada satu lagi yang aku ingin dekat tahu. Apa Dekat tuh? sama Kabo. Ketahuan bucin. Iya benar. Bukan.
Sampai dibeli kendaharan. Padahal tadi makan baksonya lah banget tau. Iya, dari pagi request bakso. Baksonya nu teu kamari lain sih eta. Ada beda. Apa gara-gara ngan sama mangkok meureunnya jadi teu karasa. Satu mangkok berdua sama Andrian ya. Meni di teangan ada tukang bakso keur mangkal ge di susu. Berarti rezekinya tukang mangkok. Tukang mangkok. Gimana Pak Blenger? Udah, strategisnya. Terus kita yang pengen tahu yaitu spesifikasi bangunan, Vi. Habis ini kali ya. Untuk spesifikasi bangunnya lebih lengkapnya nanti kita tanya-tanya lagi. Oke dong. Tapi sekarang kalau misalkan yang mau promo-promo langsung boleh hubungi marketing atau bisa langsung datang ke kantor kali Bu? Bisa langsung datang ke kantor pemasaran Geraha Bintang Residen di Jalan Dusun Duku, Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Karawang. Deket banget ya. Habis masuk gerbang langsung ketemu kantornya. Bisa juga via WhatsApp di 08787116531. Cakep. Sekali lagi Bu Dinda. 08787116531. Oke Bu Dinda. Abis ini kita bakal kasih tahu spesifikasinya yang bikin perumahan ini laris manis. Tapi ya kan? Pakai apa-apa ini tuh. Iya. Strategisnya tadi udah dikasih tahu. Betul. Kita tanya-tanya spesifikasinya, Vi. Iya dong. Abis ini ya. Abis ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Siskamling secara live streaming keliling. Ya, alhamdulillah kita udah kedatangan ada Tata Janeta. Aduh salah dong, ini bukan Tata Janeta. Tata apa Kak? Tata Kolan. Tata tertib sekolah. Oh mau pembela Tata apa? Tata busana. Dia ini jago masak, bukan Tata busana berarti. Tata boga. Bu Rini. Yang jelas mah gue tata lokasi. Wah, marketing banget. Gua kira jago masak. Bu Rini makasih banget. Makasih banget sambutannya. Tadi kita sampai disambut ada penari ular di luar. Tadinya gue bukan mau sambut. Sambit. Duluan Bu. Bu Rini akhirnya ini kita main ke kantor Ibu Rini. Iya, selama ini kan Bu Rini bilang ke kantor kita mulu. Iya katanya 5 menit dari lokasi katanya. Buktiin nggak Kak tadi? Dibuktiin Kak? Buktiin gue tadi, cuman jam gue rusak. Jadi nggak terbukti, nggak ada hasilnya. Nih ya, nanti pulang kita lewat tol ya, lewat pintu tol ya. Nanti gue beliin deh jam itu baterainya deh, kasihan jam mati dipakai. Di hidup bro. Baru lagi. Harga baru lagi. Enggak. Ganti tali ya? Enggak, gua mah cuma berduka cita aja gitu. Seorang manajer baterai jamnya habis. Baterai jam gua kalau ganti seharga jam tangan lu. Andri. Ya, untung jam gue nggak dipakai yang kemarin. Enggak mah, nyala tuh. Gua ngeliat biar lucu. Udah retur. Kemarin ada pas wedding, MC. Gue kan baru datang, jam terus mati di. Terus pas di di gedung pas lagi event dia nanya jam berapa, gua buru-buru ngeluarin handphone. Mati setan gua bilang. Lucu. Harus pakai jam tangan. Lucu. Karena orang yang pakai jam tangan itu adalah orang yang paling komitmen. Biarpun jam mati. Ya nggak apa-apa. Walaupun mati. Yang penting tampilan ya. Ya kalaupun mati ada niat untuk pakai jam tangan. Iya, berarti gua banget tuh. Mati kan yang mati loh dia bener dia. Ya, lu ngomong setengah hati lu. Iya. Berarti gua mementingkan tampilan. Bentar. Iya setengah tilu isuknya Bu Pareum nanya. Kacipratan naon Bu? Bisa ke Pareum Bu. Pasar malam mana Bu? Bukan pasar malam. Plaza Cikampek. Enggak nemu lagi. Bu Rini hari ini kita spesial datang, katanya bakal ada flash sale nih di. Yes, hari ini bakal ada flash sale di Geraha Bintang Residen. Apa tuh promo ya Bu hari ini? Flash sale-nya Perkenalkan. Nama saya Agus. Agak gugup sedikit. Assalamualaikum, halo semuanya. Bercanda udah kesana kemari baru assalamualaikum. Dia kok nggak bisa sah terus. Gua tuh mau nutupin omongan lu maksudnya. Jadi gua kembali dari awal. Iya. Elegan, duduk yang manis, yang cantik. Habis gua kira juga penonton gak lihat. Iya benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penonton ya yang tetap setia nonton di acara Siskamling Prima Media Pro. Nih sore ini kita lagi ada di lokasi perumahan Geraha Bintang Residen. Benar.
Itu kantornya di kantornya Diah GBR yang suka tetangga lihat nih. Yang suka Diah GBR yang punya lagu. Iya. Saya Diah GBR bekerja nih siang malam. Aduh, gua belum memperkenalkan sepenuhnya nih. Kayak murid baru ah. Si Icing. Nih. Tuh kan gua jadi lupa. Ditinggalin mah bisa ngomong deh. Yang sering tetangga lihat nih, saya kan suka ada di studio Prima Media Pro nih. Nah sekarang nih lagi ada di lokasi perumahan Geraha Bintang Residennya nih. Nih ya, buat yang namanya Agus. Yes. Buat yang namanya Agus nih. Selama acara berlangsung nih, kalau mau datang ke sini, kita buat 0 booking. Tuh. Biasanya berapa Bu harus ngeluarin uang untuk booking itu? Biasanya 1 juta untuk booking fee blok rumahnya, tapi selama acara berlangsung sampai malam deh ditungguin ya. Atau kasih deh sampai besok deh? Enggak, sampai akhir Agustus deh. Baik banget. Soalnya kan namanya Agus. Jadi sampai akhir Agustus. Soalnya kalau udah lewat akhir Agustus namanya jadi Asep. Oh, ganti daripada diazab ganti nama. Ning booking. Kan kalau udah lewat Agustus namanya Asep. Bukan Agustus, September kan. Kalau yang lahiran September namanya apa, Bu? Asep. Kalau Oktober Okta. Kalau Oktober Okti. Kalau November Nopi. Kalau Desember Desa. Kalau Desember Desi, mau laki juga Desi. Desi kan cewek, kalau cowok Desa. Terus cowok Deso. Iya. Deso. Iya. Jadi yang namanya Agus cepetan buruan mumpung ada promo nama Agus nih. Kita kasih kemerdekaan di booking fee-nya ya. Oh, Merdeka Booking. Kita bikin 0 ya, rupiah. Tapi gini Bu, kalaupun Anda para tetangga namanya bukan Agus, pasti kalian punya teman namanya Agus. Nggak mungkin nggak punya. Nggak mungkin. Apa saudara ya? Tarik aja ke sini. Wah, gue tarik manajer GM3 ke sini. Gue aja mau pakai itu nama Agus buat di rumah. Buat free booking ya. Karena ini promo yang terbatas hanya ada di bulan Agustus. Selain promonya terbatas, juga unitnya di Geraha Bintang Residen itu terbatas banget ya Bu? Iya, terbatas. Karena cepet habis ya Bu? Jadi di sini tuh lokasinya pertama dia dekat kawasan. Jadi di sini tuh banyak perantauan yang benar-benar butuh rumah. Karena dia kan ngontrak jauh dari tempat kerjanya. Benar. Nah, di sini tuh pas banget dia dekat sama tempat kerjanya. Jadi dari waktu istirahat dia, dari waktu dia berangkatnya itu di sini lebih efisien ya, lebih banyak istirahatnya. Jadi di sini tuh lokasinya benar-benar banyak yang minat. Oke. Itu ya Bu, jadi salah satu keunggulan Geraha Bintang Residen kenapa laris banget ya? Iya, jadi berebut tuh. Berebutnya jadi gini, ada satu yang ngambil gitu. Lu ngambil rumah tinggal di mana sih kok? Tadi lu video call sama gua ngasih ngopi. Ternyata di sini kok udah nyampenya duluan lu gitu. Gua kan ngambil rumah di Geraha Bintang Residen gitu. Di mana sih? Di sini. Ayo dong, gua mau. Jadi dari yang satu ngambil itu teman-temannya banyak yang ikut. Jadi banyak yang ikut ngambil karena mereka pada pengen gitu, pengen kerjanya lebih santai, pulangnya lebih cepet kan. Kalau kerja itu kan capek, pengen buru-buru sampai rumah, pengen buru-buru rebahan kan. Nah, jadi banyak diminatinya tuh lokasi di sini seperti itu karena di sini banyak perantauan. Oke. Selain daripada itu ya, yang baru gua yakini dan percaya baru tadi juga tuh ya. Nah, kalau sore ini ramai banget di depan ya. Ramai kan? Ramai orang lewat gitu karena pulang kerja. Ya, tapi ramai lancar. Dan gini, gue baru aja tahu dari beberapa konsumen kalau ngobrol-ngobrol ternyata beberapa konsumen tuh ada yang selain pengen dekat dengan kawasan yang kayak gitu, ada yang pengen nggak terlalu jauh dari kota dan jalannya rame Bu. Karena ada perumahan yang murah sih tapi di pelosok banget. Kalau pulang malam dia takut dibegal lah apa segala macem. Lewatin gitu. sawah-sawah gitu. Nah kalau di GBR ini enggak kan? Dari jalan provinsi juga dia nggak jauh kan. Terus jalan ininya juga jalan depannya dia 24 jam. 24 jam banyak
Dia kawasannya rame enggak terus, ya dia rame terus. Terus di sini juga mau nyari apa-apa gampang, kayak ke pasar itu deket. Kalau people nerbi juga banyak. Iya, apa tuh? Iya, nyari orang. Iyain aja. Gue iya dulu, so cerdas. Ujungnya gue nanya apa tuh? Jadi itu keunggulan-keunggulannya ya. Banyak keunggulannya di Spesifikasinya juga tadi kan udah disampaikan sama Dinda, ya kan? Nah sekarang kita ajakin lagi buat para tetangga atau juga warga Karawang yang namanya Agus untuk berkesempatan dapetin free booking. Iya, pokoknya sampai akhir Agustus. Pokoknya di bulan Agustus yang namanya Agus cepetan deh, daripada nyesel ya. Cepetan, buru-buru. Pokoknya nggak ada yang apa sih? Ya pokoknya kalau takut-takut itu nggak akan punya kesempatan lagi gitu. Kalau mau sih ngambil, nama gue Agus pengen sih. Tapi nanti gua kedepannya itu mah pikiran yang bodoh ya seperti itu karena semakin kita menunda kita menunggu harga naik. Dan apalagi yang ini nih yang semakin jauh. Yang kita tahu juga subsidi kan sebentar lagi akan habis tuh sampai kuotanya makin dibatasi sampai kuotanya semakin sedikit nih sampai akhir Agustus. Ya seandainya memang ada ya kemungkinan sistemnya yang berubah. Contoh dari flat ya Bu. Iya jadi contoh flatnya berubah, angsurannya naik, DP-nya naik. Mumpung harganya masih segitu, kita masih flat sampai lunas, segera diburu unitnya. Lu juga dapat gajian pasti potong pajak dong. Belum dipotong preman lagi. Gua mah gajian bukan dipotong pajak, dipotong kasbon. Bego kasbon. Bisa mediator. Penghasilan potong pajak, potong kasbon minus. Enggak bulan gitu aja gitu. Ya gitu Makanan aya nu cabut nih marketing ijinya. Semua kita yang kerja penghasilannya pasti dipotong pajak. Harus. Karena sebagai warga negara yang baik kita harus taat bayar pajak. Tapi kayaknya rasanya percuma juga loh kalau kita udah jadi warga negara yang baik tapi tidak memanfaatkan program pemerintah. Nah itu dia. Pemerintah ini menargetkan 1 juta rumah subsidi bisa terdistribusi dan dimiliki oleh warga Indonesia. Karena hak dia juga ya. Betul. Jadi kalau misalkan udah bayar pajak kayaknya kayak gimana gitu ya, berasa ibu-ibu ada diskon gede terus nggak datang ke mall, nggak ngambil. Iya nggak? Iya ya sama aja kayak gini, kita nabung tapi duitnya nggak kita ambil. Nah jadi sama seperti itu kan, dia bayar pajak terus kan. Dia dari pajak itu dia punya hak untuk ambil rumah subsidi, tapi nggak diambil, sayang kan? Ya sama aja kayak nabung nggak diambil. Ya jadi sebaiknya punya rumah subsidi itu bukan soal beli atau enggak, mau atau enggak, bukan mau atau enggak, tapi ini mah hak yang harus diambil. Jangan sampai haknya diambil saya. Mengambil hak orang. Jangan sampai Anda mungkin hilang kesempatannya, apalagi setelah hak itu dari pemerintah digabungkan lagi dengan promosi-promosi dari perumahannya, termasuk untuk bulan Agustus ini. Nah itu dia. Jadi punya rumah tuh bukan ke ini ya Bu, ke apa Bu? tapi kewajiban. Bukan kewajiban, hak ya. Jadi gini, pertama dia ambil haknya, ambil rumah subsidi. Kedua ada diskon lagi, ibaratnya bonus kan. Bonus apa? Ya itu nama Agus kan. Di bulan promonya Agustus, ya. Di bulan Agustus, jadi dia yang namanya Agustus dapat dua keuntungan, haknya dapat, bonusnya dapat. Kita bahas ini yuk, kalau masalah-masalah yang sering pada saat kita ngontrak atau kita numpang di rumah mertua. Aduh sering ngalamin. Selalu gua ngalamin loh. Ngontrak dulu masalahnya apa nih kalau ngontrak? Gua pernah ngalamin ya. Ini mah cerita yang nyatanya aja yang kita alamin. Gua ngontrak. Jadi ceritanya itu gua lagi males banget. Males nyapu latar. Jadi di samping rumah gua tuh ada tanah lebihnya gitu. Dan lagi males nyabutin rumput. Terus ngomong tuh yang punya kontrakan. Jadi bukan yang punya kontrakan, dia yang pegang kontrakan itu. Dia yang punyanya orang Jakarta. Ngomongnya nadanya nggak enak ya. Rini, itu dong dibersihin dong, sampingnya nggak enak. Lihatnya. Nggak enak nanti kalau yang punya rumahnya lihat. Gitu. Di situ ada. Oh iya, jadi gua ngontrak gua bayar, tapi kok gua kayak numpang ya. Padahal gua bayar. Itu pertama. Kedua, temen gue banyak itu datang, terus dia negor lagi, tolong ya jangan banyak tamu, nggak enak nanti
kalau yang punyanya tahu. Aduh, gue berasa numpang banget, segitu gue bayar. Yang gue tahu kan selama kita bayar itu hak kita. Saat kita bayar cuma nggak bisa ngejual aja kan. Udah itu pengalaman gue. Tapi ternyata pas gue udah ngambil rumah sendiri, perbedaannya jauh banget. Pas gue ngambil rumah di rumah gue sendiri, gue mau males mau sawang di atas banyak ibaratnya ya mungkin tetangga nilai gue jorok gitu apa gimana ya, ini intinya ini mah kebebasan aja, kebebasan diri sendiri, rumah kontrak sama rumah sendiri. Terus gua nggak ada yang ngomong karena itu rumah gua kan, jadi nggak ada yang ngatur-ngatur gua karena itu rumah gua. Pertama, kedua di lingkungan juga kita dihargainya beda. Contoh gini, gua waktu ngontrak itu mah jangan, itu mah orang ngontrak gitu. Saat ada apa-apa gitu itu mah orang ngontrak, orang yang cuman selewat gitu. Pas gua punya rumah sendiri dihargainya beda sama RT-nya sama lingkungannya gitu, karena dia nganggap gua warga situ, asli warga situ, udah menetap gitu ya. Walaupun gua pendatang tapi dia anggapnya gua asli warga situ karena itu rumah gua sendiri. Jadi enaknya rumah sendiri sama ngontrak itu jauh banget. Iya benar Bu. Terus gua punya duit nih sedikit ya di waktu ngontrak. Zamannya orang tembok pada pakai wallpaper gitu. Pengen banget. Lo pasang karpet renov gitu ya Bu? Gue pengen banget. Pakai karung terigu. Gue baru pasang separuh. Jangan dipasangin katanya. Jangan dipasangin. Gak boleh ya Bu? Gak boleh ya Bu? Maku aja diomelin Bu? Iya gak boleh ya, jangan ya, kalau mau dicat aja tapi wallpaper jangan gitu. Kata siapa? Yang punya kosan, punya kontrakan. Tapi pas gue ngerasain rumah gue sendiri bebas. Pakai keinginan gue pasang wallpaper terlaksana ya, kekabul lah keinginan gue. Ya Allah, gue seneng banget nih yang gue pengenin dari dulu, tembok gue pakai wallpaper. Terus sekarang udah. Iya, dia sampai ke lantainya dipakai wallpaperin. Sampai muka gue wallpaperin, puas. Pelaponnya juga iya. Ini rumah apa bungkus kado? Siapa yang ulang tahun ini? Sampai lemari gua wallpaper. Waduh, Doraemon pasti. Bener nggak? Lemari baju gua wallpaper. Saking gua senengnya tembok rumah gua di wallpaper. Terus gua punya duit sedikit, kamar mandi gua beresin gitu. Gua punya duit 100.000 aja gua bisa memperindah kamar mandi gua. Oh, dengan cara apa itu? Membersih-bersih. Wallpaper lagi. Wallpaper lagi. Jadi itu kan ada wallpaper kamar mandi. Oh bener, kacang ini. Ini tuh ada wallpaper lagi jatuhnya. Yes. Dan drama-drama dari kita ngontrak itu memang selalu pasti ada aja. Selalu. Salah satunya gini yang paling sering. Orang yang ngontrak pasti dari pertama ngontrak pasti dia sudah mengalami beberapa kali pindah. Ya jadi nomaden gitu ya. Itu baru satu loh. Baru satu yang ngontrak. Berarti kan lo pasti ngalamin juga pindah juga. Enggak, kan? Yang di rumah mertua belum. Oh, di rumah mertua. Iya. Aduh, cinta Fitri jadinya. Banyak episode. Sampai kan lu bilang, gua mah jatahnya cuman durasi 3 menit tapi gua jadi 20 menit. Jangan seberapa banyak Ibu. Jadi gua banyak cerita. Seberapa bisa ngeladenin bulian kami. Gua mah ngindarin bulian, lu mending gua cerita. Oh, biar gua diem gitu ya. Gua disumplin cerita gitu ya. Nah, gue juga pernah nih belum punya rumah, gue numpang sama mertua kan, nyampur lah sama mertua. Gue bangun jam 7. Diomeli. Bagi gue jam 7 itu subuh. Pagi. Iya, subuh. Bagi gue. Tapi gue denger di kuping gue sendiri. Itu males banget sih orangnya, jam 7 udah siang belum bangun. Iya bener Bu. Iya. Jam 7 baru bangun. Dia jam 7 malam soalnya dia. Males banget sih. Orang dari subuh udah apa dulu. Iya, aktivitas segala macam. Terus gua udah rajin nih. Gua udah nyapu, ngepel, pokoknya enggak gua banget lah gitu. Tapi gua ini ya bisa menyesuaikan gua ada di mana. Gua serajin-rajinnya gua tetap aja cari muka gitu ya. Itu bersih kerjaannya nggak bersih. Ayonya Bu. Jadi itu waktu pengalaman di mertua. Pas gua ngerasain rumah gua sendiri, gua bangun jam 9, jam 10, mau bangun jam berapa aja, gua mau tidur kapan aja, nggak ada yang ngomong. Gua mau nyapu mau enggak, gua mau males, gua mau rajin, nggak ada yang ngomong. Itulah
kenapa indahnya punya rumah sendiri. Walaupun kita nyicil setiap bulan kita pusing, ya pusing juga kan ada buktinya kan. Jadi milik kita ya Bu? Nah, ada buktinya. Kita pusing tapi ada rumahnya. Daripada kita pusing duit habis-habis tapi nggak ada buktinya. Gitu. Itulah, Itu drama rumah mertua. Drama mertua. Mertua yang pertama, yang kedua Bu yuk. Mertua yang Enggak, itu kan drama mertua yang kemarin kan. Iya. Kalau mertua yang mantan gimana? Justru itu mertua yang mantan. Oh mantan, oh. Pantesan udahan. Iya, mertua yang ini sih enggak enak banget, justru takut sama gua. Gara-gara lu ya. Jadi cerita mah sebenarnya banyak. Terus gua tinggal di mertua banyak ngebatin, gua ngontrak banyak ngebatin. Ceritanya gua mau ngambil rumah nih. Gua mau ngambil rumah tapi gua takut. Karena apa? Suami gua lagi nggak ada kerjaan. Gua lagi nggak ada kerjaan. Tapi gua nekat nih ceritanya mau ngambil rumah. Oh, ini kejadian yang lu cerita di awal. Nah, ini ya, mah Bu? kenyataan asli sama diri gua. Jadi gua dengar di Grand Mutiara 2 itu bookingnya cuma 500.000. Jadi gua datang ke Grand Mutiara 2. Bookingnya 500.000. Gua booking 500.000. Gua pilih blok. Ternyata pas gua mau pemberkasan atau ini gua benar-benar nggak ada uang, gua nggak ada biaya. Terus gua ada yang ngedukung, salah satu marketing ada yang ngedukung gua gitu. Dipinjemin dulu gua sama marketing itu. Gua dipinjemin dulu, tapi marketing itu yang selalu kasih semangat sama gua. Gua tadinya juga pikirannya takut ambil rumah takut gitu. Gua didukung sama dia. Akhirnya gua berani. Dan gua gini, gua punya Allah kok. Ngapain gua takut? Udah terlanjur maju, gua maju. Mungkin ini jalannya. Gua maju dan alhamdulillah sekarang udah 1 tahun lebih gua ambil rumah di Grand Mutiara 2 ya. Waktu itu ya di sini kan belum ada. Gua ambil rumah sekarang udah 1 tahun lebih, alhamdulillah angsuran lancar. Gitu. Nah itu contoh dari gua yang nggak punya penghasilan, Apalagi nggak punya gaji, apalagi yang punya pekerjaan, iya penghasilan tetap ya. Jadi gua mah cuma mau ngasih tahu aja gini, kalau punya penghasilan kita masih bisa ngatur ini buat rumah, ini buat makan. Kalau kita nggak punya penghasilan, apa yang mau diatur? Cuma kita yakin aja kebutuhan kita pasti Allah jamin. Yang penting kita mau berusaha dan niat baik. Pasti Allah jamin. Allah yang bayarin. Jadi jangan takut. Allah yang jamin hidup indah bila mencari rumah. Tuh, bener. Iya harus yakin karena Mantap, rezeki Bu itu Yori. goib ya. Habis ini kita main game Bu. Ayo. Sama teman-teman marketing, sama teman-teman Prima Media Pro. Ayo. Yes. Abis ini siap-siap dimainin ya Bu. Aduh mau mainin saya ke sekolah. Maksudnya main permainan Agus. Oh, yang jelas dong. Tadi mau Bu dimainin. Balik lagi habis ini ya. Ya, tetap di Siskamling. Siaran live streaming keliling. Jangan kemana-mana. Yes, balik lagi di Siskamling, siaran live streaming keliling. Dan kita masih ada di Geraha Bintang Residen. Seperti yang tadi udah dikasih tahu di awal nih, kita bakal ngobrol-ngobrol sama warga dari Geraha Bintang Residen. Terutama tadi kita lagi ngobrolin soal dari ngontrak ya, dari ngontrak sampai punya rumah sendiri itu kayak gimana. Di samping saya udah ada 2 warga. Yang pertama itu ada Pak Sarpin ya. Dipakai mic-nya Pak? Ya, Pak Sarpin. Pak Sarpin ini tinggal di Geraha Bintang Residen di blok C2 nomor 10. C2 nomor itu RT berapa Pak? 037 037. RW 007. Oke, ada Pak Sarpin dan di sebelahnya lagi ada Pak Rizal. Tetanggaan Pak atau beda blok? Beda blok. Pakai ini Bapak. Beda blok saya. Oh, beda blok. Agak deket aja Pak. Ya. Nah, kalau Pak ke atasin. Nah. Oke, Pak Rizal nih di blok berapa? Di A2 nomor 11. A2. Oh, di pojok. Ya, Nah, dekat ke Citarum. biasanya kalau yang pojok-pojok ini yang emang pengen beda gitu ya, pengen sebelahnya kosong, ada gitu nggak? Dia kalau ke kanannya ada, ke kirinya pengen kosong gitu ya. Oke, tadi kita lagi ngobrolin soal ini, Pak Rizal sama Pak Sarpin lagi ngobrolin soal dulunya ngontrak, dulunya tinggal di rumah mertua. Nah, bapak-bapak nih ngalamin juga nggak kalau sebelumnya ngontrak dulu atau emang enggak nih? Kalau Pak Sarpin gimana Pak Sarpin?
Kalau saya dulu ngontrak hampir 10 tahun. Wah, ngontrak 10 tahun lama juga ya Pak ya. Dulu 10 tahun itu kontraktor. Saya dapat istilah baru, ternyata orang yang ngontrak lama tuh kontraktor berarti ya. 10 tahun pasti ngalamin berpindah-pindah juga nggak Pak? Selama 10 tahun nggak pindah-pindah. Oh nggak pindah di situ. Yang punyanya udah naik haji kayaknya Pak. Berarti bukan nomaden dia. Bukan nomaden. Biasanya kan yang kontrak nomaden kan Pak. Pindah-pindah. Misalkan pindah karena kontrakan ini mau di apa? Gitu mau naik mau apa? Kalau Bapak 10 tahun nggak pindah-pindah? Iya. Itu masih di daerah Karawang atau di mana Pak? Daerah Karawang, Desa Gintung Kerta. Oh di Gintung. Oke, 10 tahun. Apa yang merubah haluan Bapak tiba-tiba saya mah mau beli rumah aja deh, mau maksain walaupun telat, tapi kan tidak ada yang pernah telat kalau hal yang lebih baik ya Pak ya. Betul. Itu awalnya gimana Pak? Awalnya gini, dari dulu juga saya ditawarin perum ya perumahan begitu banyak yang nawarin, cuman saya pikir nolak lah, takutnya saya kerja di pabrik dulu, takutnya itu dipecat atau gimana, ntar bayarnya gimana gitu. Lagian letaknya belum saya cocok, nggak ada yang cocok, belum strategis. Gitu, iya. Setelah saya pikir-pikir ada Perum Geraha Bintang Residen, terus ada yang ngajak juga temen, udah kalau masa kontrak terus mau sampai kaki-kaki katanya. Saya bilang berpikir, waduh iya ini letaknya strategis itu GBR itu. Dan akhirnya saya memutuskan sama istri, ya udah kita ambil aja. Survei dulu pada saat itu. Ya betul, survei dulu ke sini. Survei pun saya sendiri langsung ke sini. Oh enggak sama istri enggak awalnya? Ya, guaan sama istri ke sini. Awalnya pertama sendiri, cuman yang sorenya langsung sama istri ke sini. Dan tanya-tanya gitu gimana gitu. Terus gimana caranya, apa persyaratannya apa gitu. Ya setelah itu ya alhamdulillah saya siap gitu untuk ngambil Residen. Sekarang berarti Bapak udah tinggal berapa lama di sini Pak Sarpin? Kira-kira sekitar kurang lebih 8 bulanan. 8 bulan ya. Nah Pak, biasanya nih apalagi pas awal-awal pindah dari yang dulunya ngontrak, ada perasaan yang berbeda nah. Nah, apa yang Bapak rasain pada saat Bapak nempatin rumah yang wah ini rumah saya nih akhirnya, walaupun pembayaran secara kredit tapi udah benar-benar itu hak Bapak gitu, rumah Bapak. Apa tuh perasaan awal? Perasaan saya awalnya ya senang banget lah daripada ngontrak. Dan itu pun ya tempatnya segitu nyaman, enak gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Walaupun kredit saya udah punya rumah sendiri gitu. Oke, kalau Pak Rijal dulunya gimana Pak Rijal ini? Sama juga atau punya cerita yang berbeda nih? Oh iya, kalau saya memang mau di Karawang tuh karena pindah kerja. Oh pindah kerja, asalnya dari? Awal di Jakarta. Oh di Jakarta. Pas saya di sini tuh saya ngontrak dulu di sebelah nih, di Gintung juga. Oh di Gintung juga. Pentas, di belakang Pindo Deli. Nah itu saya lama ngontrak. Kemarin tuh saya sebenarnya udah ngambil rumah di Purwasari. Udah ini saya batalin. Kenapa Pak waktu itu? Ya kan, karena saya ini udah 2 kali 3 kali sama ini. Jadi pertama di Purwasari, terus kedua di CKM, Citra Karawang Megah. Nah terakhir pas saya lewat di sini pelang nih dari ini subsidi, wah saya mampir langsung. Saya mampir masuk. Pas saya lihat di sini lagi ada perombakan lokasi lah kerjaan. Saya tanya, saya nggak lewat marketing siapa-siapa waktu itu. Saya hanya langsung datang. Sudah saya ngambil deh. Semua saya batalin. Yang 2 itu. Yang 2 itu. Itu karena berarti melihat di sini lebih baik, maksudnya Pak? Lebih dekat. Lebih dekat. Sama kerjaan di kawasan. Oh, Bapak di kawasan. Kalau Pak Sarpin di kawasan juga? Untuk sementara, ya kan untuk sementara saya biasa dulu ngewarung. Oh, wirausaha berarti kalau sekarang. Kalau Bapak berarti memilih di sini alasannya karena dekat dengan kerjaan sampai akhirnya pilih di sini. Ya. Tapi kalau sebelumnya gimana Pak? Sebelumnya tinggal di mana Pak? Tinggal di Jakarta tadi? Tinggal di Gintung. Oh tadi yang di Gintung. Yang ngontrak juga berapa lama Pak? Itu lumayan, saya dari 2014. 2014 lama juga ya, 7 tahun lebih ya. Iya lumayan. Sama keluarga juga Pak? Ya sekarang sama keluarga di sini. Kalau saat kontrak dulu belum? Belum. Oh belum. Masih sendiri. Kalau udah punya rumah mah ngajak keluarga juga enak ya Pak ya, bener-bener kayak berasa pulang ya nggak Pak? Walaupun RSSS. Apa tuh RSS?
rumah sangat serana, sangat sempit. Selonjoran saja susah. Selonjoran aja susah. Esnya banyak banget ya Pak ya. Bisa diminum nggak tuh esnya Pak? Soalnya kita kan pekerja, ada 11P namanya istilahnya. Pergi pagi, pulang petang. Wow. Ya. Penghasilan pas-pasan, pikiran pusing, ya kan? Pantat, pinggang, panas. Pedas. Banyak istilahnya bapak-bapak ini ya. Tapi walaupun tadi selonjoran sempit, punya kita bagaimanapun juga yang apa milik sendiri. Walaupun nyicil. Nyicil. Kalau daripada ngontrak Pak, dicicil berapa tahun pun itu nggak jadi milik kita. Betul. Iya, tapi kalau yang udah-udah nggak usah disesali Pak. 10 tahun berlalu biarin. Itu menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Iya kan kalau kita pikir gini, kalau kita ngontrak nih, kita hitung-hitung buat bayar cicilan cuma nambahin 500. Yes. Jadi milik sendiri. Kalau ngontrak kan sampai kapan? Iya. Milik orang terus. Rumahnya rusak kita benerin, tetap punya orang. Iya. Oh, iya jadi Pak? nggak ada peningkatan dalam kehidupan. Gitu. Tapi dengan adanya rumah subsidi ini membantu semua masyarakat yang belum mempunyai rumah untuk punya rumah. Iya, saya juga bantu teman-teman. Bantu juga Pak. Kebetulan yang kan teman saya nih kerja di Dasu nih banyak. Jadi saya bilang lebih dekat kemari, nggak capek. 10 menit saya jamin saya bilang. Kalau perlu saya boncengin. Wah, cuma kita hitung waktu mundur gitu ya kan. Hitung waktu 10 menit kan nih gitu kan. Ternyata emang benar dekat kan Pak? Emang dekat. Yang dekat. Dan ini mungkin bisa dibilang unik karena di lokasi strategis tapi rumahnya subsidi Pak. Betul. Jarang gitu. ada. Jarang ada. Jarang ketemu. Sampai botak juga nggak ketemu nih. saya berani jamin karena saya pas lihat subsidi saya nggak mikir 2-3 kali. Mau pakai data apa segala, udah saya mah subsidi. Karena apa? Saya muter nggak ada subsidi. Di sini tuh ya Pak. Udah gitu kita enaknya tinggal di sini, nggak mikirin renovasi lagi. Kalau kita nggak punya duit misalnya, taruhlah kita lain buat ngambil, terus nggak punya buat renovasi. Kita bisa nempatin taruhlah punya tikar lah atau karpet ya. Air udah ada, tinggal tidur Bawa barang gondol langsung aja. Besok gajian beli kulkas, besok gajian beli tempat tidur. Oh pantas sekarang jadi sempit bareng bapak namain ruangannya nggak diperluas. Sekarang jalan juga udah gini nih kayaknya. Gantungan banyak. Gantungan udah banyak gitu. Tapi tenang Pak, kalau udah lewat 5 tahun rumah bisa ditingkatin. Oh iya, benar. Insya Allah ya Pak ya kalau rumah kita mah. Gitu. Nah kalau Pak 5 tahun boleh ditingkatin. Saya mau ditingkat sampai ke Citarum. Biar kalau mancing tinggal lempar. Dari atas kita mancing gitu. Ada aja bercanda ya Pak, bercanda gitu. Kalau Pak Sarpin ini berarti kan wirausaha di sini ya Pak? Iya betul. Nah, gimana nih Bapak setelah mungkin beberapa bulan juga berjualan berdagang di sini dengan mungkin sudah beberapa ada ratus keluarga di sini ya yang sudah menetap di sini. Gimana Pak? Oh Pak RT. Aduh, saya belum pernah. Gimana Pak RT? Sama kalau Pak RT kasih tahu nggak suasana keamanan di sini gimana kondusif Pak? Untuk sementara saya baru rencana mau jualan di sini, baru pindahan dari sana ya, kontrak di sana. Oh sebelumnya jualannya? Kontrak. Setelah saya pikir-pikir bolak-balik capek, masih mending saya udah mau jualan di depan rumah. Oh depan rumah aja. Di samping itu sampingan itu saya jadi RT di sini masih sibuk lah intinya masih sibuk. Ntar kapan-kapan juga saya mau. Oh jadi Pak RT ini justru Pasar ini berjualannya nggak di sini, tapi mau rencana dipindahin ke sini. Tapi udah pindahan. Udah pindahan. Cuman sekarang fokusnya ke warga dulu. Warga juga udah banyak yang ayo Pak RT silakan buat malam buat ngopi apa gitu warung kopi gitu. Saya bilang ya Iya bener Pak RT mah tempat ngumpul Pak RT mah gitu. Lapor Pak RT. Main gaplean ya kan. Teh Indomie. Gitu. Pakai nasi gak? Gitu kan Pak kalau yang ngeronda mah gitu. Dan tadi soal situasi keamanan yang paling sering ditanyain karena tidak sedikit Pak perumahan itu yang keamanannya tidak terjamin karena orang bisa masuk akses dari manapun, itu bisa orang yang nggak kenal atau kalau di sini gimana Pak dengan akses masuk dan keamanannya seperti apa di sini? Untuk sementara untuk saat ini alhamdulillah dari awal saya nempatin kurang lebih 8 bulan aman dan nyaman. Walaupun itu kalau malam banyak motor yang di luar diparkir.
Alhamdulillah. Oh, maksudnya nggak dimasukin? Nggak dimasukin. Masalah kan mungkin sempit, ada 2 motor kali. Ya kalau Pak Rijal apalagi jangan dimasukin motornya. Saya sering luar mobil. Oh ya, mobil di luar. Masa dilipat-lipat masukin lemari? Di luar juga aman berarti Pak? Aman. Saya sering keliling kalau jam 2, jam 3 ya. Alhamdulillah aman. Aman. Iya, aman. Dan tidak semua akses bisa masuk ke sini ya, karena ini melalui satu akses. Betul. Iya, satu gerbang. Dan para tetangga di Geraha Bintang Residen ini di sekeliling perumahan ini sudah dibenteng juga. Sudah ditembok. Jadi cuman nyamuk yang bisa lewat, Pak. Iya. Gitu. Nyamuk takut sama Pak Sarpin. Pak Sarpin ini semacam ini ya, Pak, nyamuk ya. Nyamuk Pak Rijal. Ini biasanya kalau kayak Pak Rijal begini ya, di pabriknya, ini orang yang sering ngocol juga nih. Sering didengerin, ini orang-orang yang ngelenong nih. Biasanya begitu nih. Iya, jadi aman, kondusif kalau di sini ya. Iya. Mungkin untuk kebersihan juga udah oke. Iya. Kebersihan dari saya udah siapin tong sampah ataupun pengelola sampah saya udah siapin. Pokoknya udah beres, bersih gitu. Memang kesan pertama saya pas datang ke sini lihat bersih sama rapi sih Pak itu. Iya. Banyak rumah subsidi yang buset Pak, rumputnya sampai yang pasti pagar nggak, jarang ada yang bikin pagar. Kecuali kalau udah dia bangun mau keluar, kita tuntut baru bikin. Gitu. Kadang-kadang gitu ya. Ini udah dipagar, tutup semua begitu datang pun ya Pak ya. Keren. Kayak rumahan klaster aja. Iya, padahal rumah subsidi ya. Tapi kayak sebenarnya intinya kalau ini kan karena baru berapa teh kakak? Kurang lebih 90-an. 90-an. Nah, insya Allah kalau namanya nanti kita udah berjalan ya semua kita siapin kan pengurus. Jadi dari keamanan, terus kebersihan, sampah itu semua udah disiapin. Jadi udah diatur oleh RT nanti. Nah, warga tinggal di sini udah enak lah. Jadi kita juga udah ada kegiatan nyumbang kursi, ada aktivitas apa. Jadi kita udah nanti yang tinggal sini tinggal ikutin. Satu orang satu kursi. Oh gitu. Iya. Jadi budaya kekeluargaannya, pertetangannya guyup banget ya. Saya kalau hari Minggu misalnya libur pada yang libur kerja, saya diinin keren supaya kerja bakti. Alhamdulillah guyup semua kerja bakti. Gitu. Kerja bakti semua. Iya, untuk pembersihan. Ini kan kalau kita bilang perumahan ini kan masih baru. Satu, yang kedua masih ada proyek tahap kedua. Tapi alhamdulillah dari ada pengurusnya RT, terus kita lihat situasi kondisi RT mengerahkan warga untuk supaya tidak terjadi hal-hal nih kayak rumput tinggi. Kemarin ada juga istilahnya binatang melata yang melintas. Gak usah disebutkan itunya apa kategorinya, jenisnya aja ular gitu lah. Bapak kayak ngobrol sama guru PPKN. Tadi ada ibu-ibu takut. ular. Kaget. Saya kalau enak. Iya benar. Kalau udah kaget suka meluk. Di situ, saya di sini. Oh iya benar. Saja nih Pak Rijal. Ini kita bikin grup lenong aja gimana? Mungkin yang terakhir Pak Rijal dan juga Pak Sarpin bisa ajak mungkin para warga Karawang mungkin seperti halnya kesuksesan Bapak yang udah punya rumah, yang belum punya rumah, yang masih ngontrak, mungkin mau ngasih pesan apa dan ajakan apa dari Pak Rijal dulu deh. Oh iya. Yuk warga Karawang dan sekitarnya. Walaupun kondisi sekarang pandemi, tapi jangan takut, rezeki pasti akan datang. Yes. Kita berusaha, kita mau, kita pengen punya sesuatu. Yuk ambil rumah di Geraha Bintang Residen. Saya lihat kawasan perumahan ini lebih dekat dengan kawasan industri, yaitu di Surya Cipta. Kawasan industri Kim, terus KIC. Ini menurut saya sangat baik buat teman-teman yang saat ini bekerja sebagai buruh pabrik, karena cicilan juga terjangkau 1.100.000, tapi ini dalam kondisi subsidi. Yes. Ya kita berharap kalau kondisi subsidi ini ya teman-teman, saya ajarin lah kalau pengen punya rumah, punya keluarga, kita bina keluarga kecil di sini biar kita menjadi keluarga yang sejahtera. Kenapa? Satu, kita berangkat kerja lebih dekat, pulang dekat, duitnya nggak kemana-mana. Nah,
Coba kalau perjalanan Pajang, Pak. Wah. Pengen belok dulu. Pengen mampir dulu. Nah. Ada kafe. Kafe. Udah kafe. Nih misalkan perjalanan jauh. Iya. Ada lampu remang-remang nih. Ngopi. Udah ngopi. Mesennya banyak nambah. Habis dah kalau. Kalau ini enggak. Insya Allah. Kita yang penting ada niat. Geraha Bintang Residen menjanjikan tempat yang ideal, yang punya impian untuk punya rumah. Keluarga, punya rumah, punya keluarga, punya anak, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Makasih Pak Riza. Kalau Pak RT sendiri nih gimana, mau ngasih pesan apa buat di luar sana yang masih belum punya rumah, Pak RT? Yang belum punya rumah, yang masih ngontrak ya, saya kasih tahu kalau bisa mumpung masih muda. Masih muda. Mari kita ambil perumahan Geraha Bintang Residen yang letaknya strategis dan masalah cicilan murah, fasilitasnya bagus. Kamar 2 pintu, kamar 2 ya, sama dapur udah udah siap, tinggal dibangun, siap bangun gitu. Makanya bagi yang masih ngontrak, yang masih muda-muda, silahkan ambil Geraha Bintang Residen. Karena perumahan ini perumahan subsidi yang sangat murah, tapi kelas klaster gitu, kelilingin tembok yang sangat bagus. Benar. Ini benar-benar real dari warga Geraha Bintang Residen. Siap. Pak Rijal, Pak Sarpin, terima kasih banyak waktunya. Tadi kata Jangan Bapak kapok-kapok undang kita. Waduh, Bapak mah nanti kita undang podcast Bapak mah ya. Siap. Ya, saya minta maaf kenapa, karena tadi kata Bapak kalau rumahnya dekat sama tempat kerja jadi nggak mampir-mampir. Tapi sekarang jadi mampir Bapak ke sini. Kan dekat, barusan detail. Oh iya. Ayo di mana? Ini lagi wawancara. Nanti kita masuk Facebooker. Ayah masuk YouTube. Motor di situ. Itu tuh suruh si anak dah ambil motor dulu. Biar percaya di sini mampirnya. Kalau gitu kan enak. Kalau jauh. Iya benar. Ya udah jengak duluan. Iya, udah curiga. Nanti pintu dikunci, dibuka subuh. Sekali lagi, mohon maaf bercanda terus ya Pak. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting kan kalau bercanda sehat. Kalau lagi pandemi lebih baik banyak bercanda daripada bikin COVID. Ya enggak? Gua kalau begini ya, hawanya pengen gelar samak. Kopi hitam nggak dikucek. Nggak usah. Kuceknya pakai kaki. Bercanda tuh. Diminumnya pakai hidung, Pak. Bisa bercanda juga Pak RT ternyata. Itu buat yang pemakai. Hidung. Kita mah bukan pemakai, pengguna. Gua kira gua bukan wawancara sama pemain Lenong. Ternyata nanti enggak. Saya dulu sebenarnya gini Pak. Kalau dibilang Lenong, saya pernah naik kereta dari Jakarta sampai Bandung. Pas di ini restorasi tuh, Pak, Bapak Eko Patrio? Bukan. Saya bukan, sampai tuh. Dia sampai turun ditanya. Saya kasihan nggak tega. Dedek sini. Saya itu bukan Eko Patrio. Bukan ini. Dia bilang Eko Patrio. Emang Bapak? Saya Topik Sapalas gitu. Almarhum. Topik Sapalas bener. Mungkin Topik Sapalasnya ketika udah ikut majelis taklim. Udah bergaul ya. Aduh, saya jadi pengen warga GBR nih kalau gini nih. Jangan bener-bener col mulu. Istrinya ntar kali dicocol. Siapa? Tuh. Sahabat kerjanya udah mau maghrib Pak. Kan kita mau jadi imam. Ajar dulu kita. Diajarin nggak? Nanti siap. Pak Sarpin, Pak Rijal, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya di sini. Nanti lain kesempatan bakal kita undang lagi buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Insya Allah. Siap. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih juga buat para tetangga yang udah menyimak Siskamling edisi untuk hari ini di 14 Agustus 2021 live di Geraha Bintang Residen.
Saya Odirio Putra dan juga rekan saya Wibi dan juga ada Ara, ada Via tadi yang bertugas, ada Bintang dan juga Abi. Pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Delong Group, perumahan subsidi dengan kualitas terbaik, gaya klaster dan terdekat dengan kawasan industri Surya Cipta. Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi paling strategis di kelasnya. 3 menit menuju pintu tol Karawang Timur, 5 menit menuju stasiun Kelari dan terminal Kelari, dan 10 menit menuju pusat kota Karawang. Dengan peningkatan kualitas mutu bangunan seperti double dinding, pintu double panel, plafon PVC, kamar mandi sudah di belakang. Area belakang sudah tertutup, dan sudah tersedia pompa dan juga saluran air. Miliki segera hunian di Geraha Bintang Residence, perumahan subsidi dengan lokasi paling strategis.